Selanjutnya pengajian kitab Tafsir Al-Jailani ya sudah membahas surat At-Taubat. Malam ini malam penutupan, karena ayat yang akan dibahas itu ayat terakhir. Ya, Tafsir Al-Jailani ini ya lebih kepada tafsir tasawuf, ya, tafsir sufistik, karena yang dijadikan objek penafsiran yaitu berkaitan dengan ajaran-ajaran tasawuf yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'adzim. Laqad ja'akum, ya sungguh. Nah, ini kalau dalam ilmu nahwu ada qad masuk ke fi'il madhi, kemudian ditambah lam tauhid, ya. Ini berarti menunjukkan penekanan yang sangat penting. Laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepadamu ayyuhal a'raf, wahai masyarakat Arab, ya. Ya, ini pada zaman Nabi sebelum lahir itu masyarakat Arab itu dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Disebut jahiliyah ya karena kebodohan mereka, tidak ngerti norma-norma agama. Nah, seperti praktek menyembah berhala, membunuh anak perempuan, kemudian dagang dengan cara menipu. Ini perilaku-perilaku jahiliyah yang dipraktikkan pada zaman itu. Nah, setelah Nabi datang, ya dijelaskan laqad ja'akum, dan sungguh telah datang kepadamu wahai masyarakat Arab siapa rasulun, seorang rasul. Lah rasul ini membawa apa? Ya rasul ya membawa pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan ilahiyah. Nah, yaitu berupa kitab suci Al-Qur'an. Bil mu'jizati, ciri kalau dia seorang rasul itu ciri-cirinya punya mukjizat. Ya, Al-Qur'an ini termasuk mukjizat yang paling besar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, sekalipun ada mukjizat-mukjizat lain. Sama, kalau seorang wali, ya dia punya karomah. Ya, untuk menunjukkan bahwa dia ini orang yang dicintai oleh Allah. Tapi di zaman sekarang ya harus waspada juga. Orang seolah-olah bikin satu karomah, satu peristiwa yang khariqul adah, tapi sesungguhnya by design gitu, dibuat-buat. Nah, ini bukan karomah. Nah, ini supaya orang yakin bahwa saya wali gitu. Jadi kalau wali beneran itu karomahnya nggak pakai desain-desain, pakai rencana, nggak ada. Ya memang Allah menunjukkan itu kekasihnya, nggak ada pakai cara macam-macam. Tapi kalau ada orang yang mendesain, mendramatisir karomah, bahwa ini sebagai penguat bahwa dia adalah kekasih Allah. Nah biasanya kalau yang aneh-aneh seperti ini itu pasti ujung-ujungnya ada sesuatu.
yaitu pasti ada UUD-nya itu. Ujung-ujungnya pasti modus dijadikan sebagai alat untuk nyari duit. Gitu. Kalau seorang wali benar, malu dia mencari duit ya dengan cara seperti itu. Karena seorang wali itu memiliki kedekatan dengan Allah. Bagaimana mungkin dia dekat dengan Allah kemudian meminta kepada makhluk? Bagaimana mungkin dia memiliki tawakal kepada Allah yang cukup tinggi kemudian bersandar kepada makhluk? Nah, itu. Jadi ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah itu sandaran kepada makhluk itu enggak ada. Sandaran kepada Allah itu lebih tinggi. Itu. Nah, ini harus kita cerdik juga membaca. Zaman ya, kadang ada yang ngaku-ngaku wali dengan cara-cara seperti itu ada. Kalau wali yang sesungguhnya tidak pernah ngaku, dan karomah yang sesungguhnya juga tidak pernah dibuat-buat, direkayasa nggak ada. Bil mu'jizati dengan mukjizat al-dhahirati yang dohir, wal ayati dan ayat al-bahirati yang jelas. Jadi Nabi membawa mukjizat yang nyata dan ayat-ayat bukti-bukti yang nyata juga, yaitu berupa Al-Quran. Sudah 14 abad Al-Quran ini tetap terjaga, yaitu maka akan lebih sempurna bagi orang yang sudah menghafalkan Al-Quran dibarengi dengan memahami pemahaman ayat demi ayat, kata demi kata, supaya ngerti pesan Tuhan ini arahnya kemana, ini untuk siapa, ini maksudnya apa. Sehingga ketika dia paham, maka akhlaknya pun menjadi akhlak yang Qur'ani. Tapi bagaimana orang yang dia hanya sekedar hafal ayat tapi tidak paham makna, ya maka Al-Quran hanya di lisan, tidak bisa turun menjadi akhlak itu. Karena itu penting, setelah kita hafal kita sempurnakan, ngaji nahwu shorob kita sempurnakan dengan ngaji usul fiqh supaya ilmu kita sempurna, ngerti pesan-pesan penting yang ada di dalam Al-Quran. Rasulun datang seorang rasul min anfusikum dari dirimu, ay wajinsikum. Jadi maksudnya datang seorang rasul, rasul itu bukan kayak makhluk dari luar angkasa datang ke bumi, itu tidak. Ya mereka dari anfusikum, dari ya masyarakat di antara kalian ini, ya berwujud berupa manusia. Ya bukan kiriman dari dunia lain. Min anfusikum min jisikum. Wa min goyati syufqati wa marhamati. Nah, ciri-cirinya kalau dia seorang rasul memiliki syufqatihi, memiliki keramah tamahan, memiliki kasih sayang. Azizun alaihi ma'anittum, ya berat alaihi atas Nabi ma'anittum, yaitu terhadap derita orang yang ya mengalami. Kenapa kok derita? Bagi orang-orang yang ingkar terhadap kerasulan Nabi Muhammad itu derita. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu menderita dengan kehadiran Nabi karena batinnya tidak bisa menerima. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar, Utsman, Ali, itu ya, justru menambah kerinduan dan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka orang-orang yang merasakan tidak nyaman dengan kedatangan Nabi itu, sebab di dalam dirinya min amaratil kufri wasyirki, masih kuat ya tanda-tanda kekafiran, kesyirikan.
Wa adamil itu'ah, dan tidak ada ketaatan, wal inqiyat, dan menjalankan bi awamirillah, dengan perintah Allah, wa nawahi, dan larangannya. Itu jadi berat bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Harisun alaikum, dan sangat mengingatkan alaikum, atasmu, ala imanikum, atas imanmu, wa islamikum, dan Islammu, wa islahi halikum, dan memperbaiki keadaan halmu itu keadaan dirimu. Gitu. Jadi ciri-ciri seorang rasul itu ya yang disampaikan tidak ada lain, yaitu soal keimanan, tentang keislaman, dan bagaimana memperbaiki diri kita. Idhuwa bil mu'minin, ya, dengan orang-orang mukmin, al-mukinin, yaitu orang-orang yang yakin, al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, al-muhlisin, orang-orang yang tulus ikhlas. Jadi makna mukminin di sini lebih luas, yaitu yang pertama ciri-cirinya dia yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, al-muwahhidin, dia mengesahkan Allah, al-muhlisin, dia senantiasa ikhlas, raufun, dan senantiasa penyantun, lemah lembut, rohimun, dan penyayang. Nah, ini ciri-ciri seorang nabi dan rasul. Fa in tawallau, maka apabila kamu berpaling, ya udah jelas rasulnya hadir dengan ciri-ciri yang sudah nyata, tapi ada juga yang ingkar. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, wa a'radu wang sorofu, mereka berpaling darimu, yaitu dari Nabi Muhammad, wa anil iman, dari iman, wa bitinika, dan agama, wa katiba, fakul, kalau mereka Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lainnya kok tetap ingkar, fakul, katakanlah, wahai Muhammad, ya, fi nafsika, di dalam dirimu, hasbiyallah, ya Allah lah yang akan mencukupi, karena Allah ar-raqib, ya, yang mengawasi, Allah yang mencukupi. Itu. Jadi kalau berdakwah bisa memahami ayat ini, itu dakwahnya tidak terlalu ngoyo, ya. Dakwah yang didasari dengan ilmu, sehingga ikhlas. Ketika dia mengajak orang, ya tugasnya sebagai dai yang mengajak. Kalau ada orang yang ngikut, percaya dengan ilmu yang disampaikan, ya itu memang cara Allah untuk memberikan petunjuk bagi orang lain. Tapi kalau ada orang yang tidak menerima, ya sudah, tidak usah diambil masalah gitu, tidak usah dipikir. Maka hasbi Allah, Allah lah yang akan mencukupi, Allah lah yang mengatur. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Itu prinsip kita, kembalikan kepada Allah. Alaihi tawakkaltu, ya, kepadanya kita bertawakal, wa huwa rabbul arsil azim, dan Dia sebagai pengatur ars yang agung, yaitu pengatur alam semesta. Jadi posisi dai sekedar penyampai, tidak boleh menyampaikan dengan ngotot berlebihan, tidak boleh. Kalau dia ingkar, tidak mau, ya sudah, kembalikan kepada Allah. Ini cara dakwah, ya, yang disampaikan oleh Al-Quran sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan dakwah yang demikian, sebagai dai sifatnya hanya mengajak dan terus mengajak
dan dilakukan secara istiqomah. Kalau soal ada yang ikut atau tidak, serahkan kepada Allah. Jadi dasar berdakwah yang paling utama, yang paling fundamental adalah didasari dengan li'i kalimatillah, didasari dengan keikhlasan. Kalau dakwah secara ikhlas pasti akan memiliki dampak baik di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dakwahnya tidak ikhlas, ya hanya sekedar rame-rame di dunia, di akhiratnya tidak mendapatkan apa-apa. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pengajian malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.